Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soleh Kun Kodir, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya mungkin saya mengingatkan kembali bahwa pada modul 1, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, dalam keseluruhan modul 1 itu kita sudah belajar untuk bagaimana mengubah paradigma, mengubah pola pikir, mengubah cara berpikir kita mengenai pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pada modul 1.1 kita sudah belajar tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa, yang harus kita tiru dan harus kita praktekkan karena berkaitan erat dengan bagaimana merubah paradigma dan cara berpikir seorang guru, termasuk diri saya, mengubah diri saya menjadi seseorang yang lebih mementingkan kepentingan murid-muridnya, karena saya adalah seorang guru. Nah, pada modul 1.2 kita sudah belajar tentang nilai dan juga peran seorang guru penggerak, yang mana kita belajar nilai-nilai apa saja yang berhubungan dengan saya sebagai seorang guru. Yang kedua juga belajar tentang peran saya sebagai seorang guru yang bagaimana untuk menciptakan suatu pembelajaran yang luar biasa yang berpihak kepada murid. Kemudian pada modul 1.3 kita sudah belajar tentang sebuah visi guru penggerak, visi seorang guru yang bisa dan juga harus mengutamakan bagaimana murid ini belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menjadikan tujuan utama dalam pembelajaran itu adalah murid. Kemudian yang terakhir yaitu modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah langkah-langkah atau cara-cara yang harus kita gunakan untuk merubah sekolah kita, tempat anak-anak, tempat saya sebagai seorang guru mengajar, dan juga guru-guru yang lainnya menjadi sebuah ekosistem yang baik, menjadi sebuah ekosistem yang positif, sehingga lingkungannya berubah menjadi lingkungan yang positif, sehingga membuat putra-putri kita sangat tertarik, nyaman, dan juga betah di sekolah untuk belajar dengan kita semua. Dan pada modul yang kedua ini kita belajar, ya khususnya pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya sekedar membelajarkan siswa sesuai dengan apa yang guru inginkan saja, tetapi bagaimana kita menyiapkan pembelajaran yang bisa mengutamakan kebutuhan belajar muridnya. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam belajar. Minimal ada 3 aspek ya, 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan kesiapan belajar murid kita. Yang kedua ini adalah minat belajar murid kita ke arah mana. Dan yang ketiga itu adalah profil belajar dari murid kita. Apakah dia itu tipe auditori, apakah dia itu tipenya visual, atau kinestetik, atau audiovisual. Itu harus kita perhatikan dalam rangka menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri terkait erat dengan bagaimana kita, seorang guru, menyusun suatu pembelajaran yang harus memvariasikan. Nah, judulnya adalah memvariasikan. Apa saja yang bisa divariasikan seorang guru untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi? Itu yang pertama itu adalah diferensiasi konten.
Kita bisa menggunakan equalizer, ya, di mana kita harus menentukan konten ini untuk ini, konten ini untuk siswa yang ini, konten yang ini untuk yang siswa yang seperti apa. Sehingga kita atur terlebih dahulu sesuai dengan kesiapan siswanya masing-masing. Murid kita masing-masing ini siapnya sudah sampai tahapan mana. Maka kita harus buatkan diferensiasi atau variasi kontennya. Kemudian pembelajaran diferensiasi juga kita bisa gunakan untuk memvariasikan proses yang dilakukan. Tidak melulu harus terus berceramah, tidak melulu harus selalu berdiskusi, tidak selalu dengan menggunakan yang satu hal saja. Tetapi proses ini bisa dilakukan dengan berbagai macam. Ada ceramahnya, mungkin ada diskusinya, kemudian ada juga presentasinya, ada membuat project, dan juga ada problem solving. Jadi semuanya bisa divariasikan, tidak monoton, dan juga tidak hanya mengakomodir satu siswa saja. Tetapi siswa yang harus ditangani oleh kita itu adalah banyak, ya. Satu kelas misalkan minimal 36 siswa atau 32 siswa. Itu harus kita akomodir kebutuhannya dengan memvariasikan proses yang bisa dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah diferensiasi produk. Artinya produk yang bisa dibuat oleh siswa, project yang bisa dibuat oleh siswa bisa jadi menghasilkan produk-produk yang berbeda. Tidak melulu harus wajib video, tidak. Kalau memang ternyata siswanya itu lebih cenderung dia senang membuat poster, ya berarti produknya bisa berupa poster. Jika memang dia senang dengan membuat video, dia bisa membuat melalui video. Kemudian kalau memang dia bisa membuat slide presentasi, presentasilah. Gitu. Kemudian mungkin ada juga yang ingin membuat unggahan Instagram atau unggahan media sosial lainnya, itu adalah diserahkan kepada murid kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari diferensiasi produk. Nah, sehingga dalam pembelajaran diferensiasi ini kita benar-benar mengutamakan kebutuhan murid itu seperti apa. Pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid itu seperti apa. Karena semuanya divariasikan. Ya. Bukan berarti kita harus memenuhi 36 atau 32 siswa tersebut, atau pembelajarannya harus 32 atau 36 macam, tidak. Tetapi kita bisa mengatur sesuai dengan equalizer tadi, siswa mana yang membutuhkan ini, siswa mana yang membutuhkan itu. Nah, sehingga itu bisa divariasikan, memudahkan pembelajaran kita, dan yang paling penting adalah kita tidak bisa menyamaratakan penilaiannya harus seperti itu. Kita harus bisa bertahap dalam memberikan proses pembelajaran dan juga bisa memberikan tahapan-tahapan dalam asesmennya atau dalam penilaiannya. Mungkin itu saja koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.